Alessandro Bastoni kembali meraih penghargaan bergengsi dengan dinobatkan sebagai Best Defender Serie A musim 2024-2025. Bek tengah Inter Milan ini menerima trofi tersebut sebelum laga menghadapi Como, ditemani oleh Direktur Olahraga Piero Ausilio dan CEO Giuseppe Marotta. Penghargaan ini semakin mengukuhkan kualitas Bastoni, terutama mengingat kekuatannya dalam menguasai bola dan membangun permainan dari belakang. Keberhasilannya mengungguli bek-bek bertipe klasik lainnya menjadi bukti nilai tinggi yang dimiliki pemain kelahiran 1999 ini di lini pertahanan. Stefan De Vrij dinobatkan sebagai Panini Player of the Match usai mencetak gol pembuka dalam kemenangan Inter atas Como di Stadion Sinigaglia. Meski menang, hasil tersebut tak cukup untuk membawa Scudetto ke Milan. Dalam wawancaranya dengan DAZN seusai laga, bek asal Belanda itu mencurahkan perasaannya tentang akhir musim yang pahit bagi Nerazzurri. Apa yang kami rasakan? Kami sudah melakukan yang kami bisa. Kami tahu nasib kami ditentukan oleh hasil tim lain. Sekarang kami harus melupakan ini dan menatap ke depan, ujarnya dengan tenang. Ketika ditanya apakah Inter layak meraih Scudetto, De Vrij menjawab dengan jujur, yang layak juara adalah yang finish di peringkat pertama setelah 38 pertandingan. Tapi tetap ada perasaan bahwa kami sebenarnya bisa berbuat lebih di liga. Soal hubungan dengan para tifosi, De Vrij menekankan semangat yang tengah dibangun untuk partai puncak musim ini. Kami semua punya keinginan besar untuk tampil luar biasa di final pekan depan. Kami tampil sangat baik di Liga Champions dan akan melakukan segalanya untuk menutup musim ini dengan sempurna. Massimiliano Farris, asisten pelatih Simone Inzaghi, memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan atas Como. Ia menyoroti sikap tim yang menunjukkan mentalitas luar biasa. Hasil dari Napoli memang tidak seperti yang kami harapkan, tapi musim ini tetap menjadi sumber kebanggaan besar. Sepak bola selalu memberikan kejutan, dan kini kami harus segera fokus untuk menjalani sebuah mimpi, ujar Farris. Ia juga menjelaskan bahwa Inter memulai laga dengan skema taktis berbeda dari biasanya, namun para pemain mampu menerapkannya dengan sempurna. Itu menunjukkan betapa matangnya pemahaman taktik mereka. Soal bola mati, Farris mengakui bahwa tim telah bekerja keras. Kami memang cukup menekan para pemain, tapi hasilnya sepadan. Kami kini sangat mematikan dalam situasi bola mati. Ini jadi senjata yang akan kami bawa terus. Menutup wawancara, Farris menyinggung final mendatang. Kami sudah pernah melewati perjalanan ini, tinggal selangkah lagi. Kami ingin mewujudkan mimpi, untuk kami sendiri dan untuk para tifosi yang luar biasa. Mereka akan bersama kami di Munich, baik secara langsung maupun dengan hati. Kami terus merawat mimpi ini. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij, memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan melawan Como. Meski berhasil meraih 3 poin, hasil tersebut tidak cukup untuk merebut Scudetto dari Napoli. Kami sudah melakukan bagian kami, tapi harus berharap ada kesalahan dari pihak lain. Ada rasa kecewa, tapi itu harus kami ubah menjadi energi karena pekan depan kami akan memainkan laga yang luar biasa, ujar De Vrij. Ia kemudian mengalihkan fokus pada final Liga Champions yang akan datang. Bertanding di final Champions adalah impian semua pemain. Kami sudah menempuh perjalanan luar biasa di kompetisi ini. Kecewa atas hasil di Liga, tapi sekarang kami harus melupakannya dan fokus ke final, tegasnya. Saat ditanya apakah ada percakapan khusus di ruang ganti usai laga, De Vrij menjawab, "Belum, kami akan bicara dalam beberapa hari ke depan." Gelandang Inter Milan, Christian Aslani, menyampaikan komentarnya kepada DAZN usai kemenangan atas Como. Ia mengakui bahwa tim mempersiapkan laga dengan baik, namun tetap menyisakan sedikit penyesalan. Kami telah mempersiapkan pertandingan dengan serius, tapi tentu ada rasa ragu dan kecewa. Sekarang fokus kami adalah menyiapkan laga terpenting musim ini, ujarnya. Aslani menegaskan pentingnya mengubah rasa kecewa menjadi energi positif menjelang final Liga Champions. Ini adalah trofi paling bergengsi. Kami harus pergi ke Munich dengan satu tujuan, pulang dengan kebahagiaan.
Musim ini tetap positif. Meski kami kehilangan Scudetto hanya karena selisih 1 poin. Tak lupa, Aslani memberikan pujian untuk para pendukung Inter. Mereka sangat memahami situasi kami. Kami bersyukur memiliki tifosi sehebat ini. Dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Como, Massimiliano Farris, asisten pelatih Simone Inzaghi, mengungkapkan perasaan campur aduk timnya. Kami sudah melakukan tugas kami, tapi hasilnya bergantung pada pertandingan lain. Kami menyesal karena harus melepas gelar. Selamat untuk Napoli yang berhasil meraih 2 Scudetto dalam 3 tahun. Itu bukan hal mudah, ujarnya. Namun, Farris menegaskan bahwa perjalanan Inter musim ini luar biasa, melewati berbagai tim top, dan kini fokus mereka adalah meraih mimpi besar berikutnya, mengangkat trofi Liga Champions. Mengenai dukungan supporter, Farris merasa bangga karena fans Inter selalu setia selama 4 tahun terakhir. Kami tahu betapa besar dukungan dari Milano dan para penggemar kami. Untuk mereka, kami ingin mewujudkan mimpi ini. Soal kondisi pemain, Lautaro Martinez tidak diturunkan demi menghindari risiko cedera menjelang laga besar di Munich. Sementara Benjamin Pavard dan Jan Bisek sedang dalam masa pemulihan, namun kondisinya membaik. Farris menegaskan Inter sudah pernah mengalami kekecewaan besar, dan kali ini tidak ada ruang untuk menyerah. Kami tahu betapa pentingnya minggu sebelum final Champions. Ada pemimpin hebat yang akan memandu tim, dan mulai sekarang, kami hidup untuk mewujudkan mimpi itu. Setelah kekalahan 0-2 dari Inter yang mengakhiri laju 8 pertandingan tak terkalahkan, pelatih Como, Fabregas berbicara panjang lebar di konferensi pers. Ia membuka dengan memberi selamat kepada Napoli yang berhasil merebut Scudetto. Mereka harus jadi contoh. Memenangkan Liga melawan tim sekuat Inter itu luar biasa, ujarnya. Meski kalah, Fabregas bangga dengan sikap timnya. Kami bermain dengan 10 orang dan tetap menembak 18 kali. Kami tak mundur walau melawan salah satu tim terbaik. Jika Cutrone berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-1, mungkin hasilnya akan berubah. Inilah yang membuat saya bangga. Ia juga memuji penghormatan publik Sinigaglia kepada Reina dan Iovine. Kami klub kecil tapi sedang tumbuh pesat. Kami siap berkembang. Terkait masa depannya, Fabregas merendah. Apakah saya dan Nico Paz akan bertahan musim depan? Saya selalu bilang, keberlangsungan proyek lebih penting dari saya pribadi. Saya berkorban untuk Como, dan ingin membuktikan bahwa saya layak memimpin proyek ini. Saat ditanya tentang langkah selanjutnya, ia menjawab dengan jujur, pelatih hanya sebagus para pemainnya. Kami sudah maksimal, tapi Inter memang lebih baik. Itu menyakitkan, tapi kita harus menerima kenyataan. Fabregas tak menyembunyikan kekecewaannya. Saya tak akan tidur malam ini, mungkin menonton pertandingan 3 kali. Kekalahan ini menyakitkan. Tapi saya bangga tim ini tidak pernah menyerah, meski lawan lebih unggul secara individu. Kami tetap setia dengan filosofi kami. Menutup sesi, ia kembali memuji Inter dan pelatih Simone Inzaghi. Saya tak tahu di mana mereka kehilangan Scudetto, tapi dari lapangan saya melihat kualitas yang luar biasa. Mereka adalah tim terbaik di Italia, dan salah satu yang terbaik di Eropa. Mereka terlalu kuat. Usai kemenangan 2-0 atas Como yang tak cukup untuk mengamankan Scudetto, gelandang Inter Milan Christian Aslani menyampaikan kekecewaannya dalam konferensi pers. Ada rasa kecewa dan penyesalan karena kami kehilangan banyak poin penting sepanjang musim. Tapi sekarang waktunya isi ulang energi, kami harus ke Munich dan ubah kekecewaan ini jadi semangat, tegasnya. Menilai musim pribadinya, Aslani merasa telah berkembang. Saya merasa tumbuh bersama para pemain hebat di sini. Perjalanan saya di Inter penuh pasang surut. Kami semua tahu apa yang terjadi di Arab Saudi saat Supercopa. Tapi dalam beberapa bulan terakhir saya main lebih banyak dan puas dengan progres saya. Meski kecewa karena gagal meraih gelar Liga, fokus kini beralih ke laga yang jauh lebih besar. Kami sedih karena gagal di Serie A, tapi dalam 8 hari ada pertandingan yang sangat penting, dan kami harus menang. Jurnalis dan tifosi Inter Milan
Filippo Tramontana, memberikan komentarnya usai kemenangan Inter atas Como yang menutup musim Serie A. Meskipun menang, hasil itu tetap mengukuhkan Napoli sebagai juara. Saat melawan Lazio, kami gagal memanfaatkan hasil imbang Napoli di Parma. Malam ini, situasinya sudah seperti mendaki gunung, ungkap Tramontana. Ia mengakui dominasi Napoli saat menghadapi Cagliari dan menyebut Inter tampil solid dan dominan di Como. Namun, Mehdi Taremi kembali tampil mengecewakan, seolah menjadi penonton di lapangan. Di sisi lain, Joaquin Correa mencetak gol perpisahan yang indah, yang disambut dengan lega oleh para pendukung Inter. Meski ada rasa kecewa karena gagal meraih Scudetto di pekan terakhir, Tramontana tetap memberikan selamat kepada Napoli. Ia juga memilih untuk tidak terlalu mempersoalkan keputusan wasit. Mari lupakan soal arbitragio, ucapnya. Tramontana menutup dengan harapan penuh menjelang final Liga Champions melawan PSG. Beberapa pemain inti sengaja diistirahatkan. Semoga mereka benar-benar siap tempur untuk laga terbesar musim ini. Nasib kontrak Simone Inzaghi di Inter akan sangat bergantung pada hasil akhir musim ini, khususnya di Liga Champions. Menurut laporan Tuttosport, jika Inter berhasil menaklukkan Paris Saint-Germain dan keluar sebagai juara Eropa, pelatih asal Piacenza itu berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2028. Namun, jika gagal meraih trofi, besar kemungkinan klub hanya akan menawarkan perpanjangan 1 tahun seperti kebiasaan sebelumnya, hingga 2027. Namun satu hal yang pasti, Inzaghi tidak akan menandatangani kontrak kosong. Jika berhasil mengangkat si kuping besar, ia merasa berhak meminta jaminan besar dari manajemen klub, terutama soal kualitas skuad. Musim panas lalu, Inter gagal merekrut striker dengan karakteristik yang diminta Inzaghi, dan juga tidak mendatangkan bek tengah berpengalaman yang diharapkannya. Posisi tersebut justru diisi oleh Palacios yang masih minim pengalaman. Maka, dengan jadwal padat dan target tinggi yang menanti musim depan, Inzaghi diakini hanya akan bertahan jika proyek Inter tetap ambisius. Selain Luis Enrique dan Boni yang disebut masih berstatus spekulatif, sang pelatih ingin tambahan pemain top yang bisa langsung memberi dampak besar, demi menjaga daya saing tim di level tertinggi. Kesimpulannya, bukan hanya trofi Liga Champions yang dipertaruhkan di Munich, tapi juga arah masa depan Inter bersama Simone Inzaghi. Gelar juara bisa menjadi kunci pembuka bagi era baru yang lebih ambisius di bawah kepemimpinannya. Juventus dikabarkan mempercepat langkahnya untuk mendatangkan Jonathan David, penyerang muda berbakat kelahiran tahun 2000 yang kini sudah bebas kontrak setelah meninggalkan Lille secara gratis. Menurut laporan jurnalis Gianluca Di Marzio, kepercayaan diri Juventus semakin meningkat bahwa mereka bisa memenuhi tuntutan finansial sang pemain dan meyakinkan David untuk bergabung. Sementara itu, Inter Milan sebenarnya sudah lebih dulu mengajukan tawaran, tetapi nominal yang ditawarkan masih belum sesuai dengan ekspektasi Jonathan David. Persaingan antara kedua klub kini semakin ketat dalam upaya mendapatkan tanda tangan sang striker potensial ini.